Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Hari ini pelajarannya kita akan belajar bab baru, yaitu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini belum pernah diberikan di kelas-kelas sebelumnya. Kelas 4 belum pernah, kelas 5 belum pernah. Nah, karena ini bab baru tentu masih asing ya bagi anak-anak. Aku akan menjelaskan secara pelan-pelan ya, secara pelan-pelan mulai dari apa itu artinya bilangan bulat ya, kemudian bagaimana lambang-lambangnya dan sampai nanti cara operasinya ya. Oke, kita akan mempelajari tentang apa itu definisi atau artinya bilangan bulat itu apa. Ini sudah Pak Rohim tulis di sini ya, bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, nol dan negatif. Nah, negatif ini yang belum ada. Negatif ini yang belum ada di kelas 5, di kelas 4 yang belum ada bilangan negatif ini. Nah, agar anak-anak punya gambaran, bilangan bulat selalu dijelaskan dengan lambang bilangan seperti ini. Geser ya, lambang bilangan seperti ini. Di tengah-tengah ini adalah 0 ya, di tengah-tengah ini adalah bilangan 0. Kemudian di samping kanannya ini adalah bilangan-bilangan positif, mulai dari 1, 2 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4. Tanda panah menunjukkan ini bisa diteruskan ya, sampai sana, sampai ke barat boleh ini ya, sampai sana, sampai Sukoharjo boleh ya. Kemudian di samping kiri, nah, ini bilangan negatif ya, ini bilangan positif. Ini 0 ya, ini bilangan negatif, mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya sampai tak terbatas juga sama. Makanya di lambang bilangan harus dikasih tanda panah. Ini menunjukkan bilangan ini tidak terbatas, bisa diperpanjang. Nah, ini gambarannya. Bilangan bulat itu seperti ini. Bilangan yang terdiri dari angka 0 ya, kemudian positif dan negatif. Jadi 0 tidak positif, tidak negatif, dia netral ya. 0 ini tidak ikut positif, tidak ikut negatif. Ini artinya. Kemudian untuk apa sih Pak bilangan seperti ini, itu untuk apa? Anak-anak pernah jalan-jalan enggak? Jalan-jalan ke puncak wes ya, ini katakan dengan suhu biasanya ya. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke puncak, enggak usah ke puncak wis, di rumah punya kulkas apa enggak? Ayo, di rumah punya kulkas apa enggak? Punya freezer ya, freezer apa enggak? Ya, bagian atas yang untuk membekukan, yang bikin es batu itu berapa suhunya? Itu kan minus. Nah, artinya ini bilangan negatif itu. Itu salah satu penggunaannya di situ. Ya, suhu. Ya, jadi air itu kalau suhunya 0 derajat dia akan membeku, dia di titik beku. Kalau suhunya sampai 100 dia mendidih, jadi sama menggodok banyu. Nah, kalau sudah sampai ke meluduk itu sudah 100 panas ya. Kalau suhu kalian berapa? Suhu tubuh normalnya 36 ya, 37 sudah panas ya. Kalau suhunya Anda 37 berarti ada reaksi tidak normal itu di tubuhnya. Makanya tidak boleh sekolah nanti kalau sudah tatap muka, suhunya kan dicek setiap hari. Nah, kembali ke sini, salah satu fungsinya itu ya, suhu itu karena bisa minus. Kemudian yang melibatkan bilangan negatif juga adalah di bawah permukaan laut ya. Permukaan laut itu ditulis ketinggiannya minus ya, negatif ini. Nah, itu salah satu penggunaannya. Kemudian cara penulisannya sekarang ya. Bilangan positif itu sebenarnya lambangnya seperti ini. Lambang bilangan positif ini.
Cuma ketika bilangan itu sendiri, ya bilangan positif ini sendiri atau paling depan, tidak perlu ditulis. Ya, jadi ini dibaca positif 1 atau langsung 1 tidak apa-apa. Gitu ya. Bilangannya seperti ini. Tapi tidak perlu ditulis, kasih tidak perlu. Nanti dalam operasinya yang perlu itu. Kalau negatif tandanya negatif itu seperti ini. Ya, tandanya bilangan negatif harus ditulis. Ya, dimanapun tempatnya bilangan negatif tandanya harus ditulis. Ya, contoh ini negatif 1, negatif 2. Nanti dalam operasinya juga harus ditulis meskipun dia di paling depan. Ya, ini tandanya. Artinya kemudian tandanya sudah. Sekarang nilainya. Ya, sekarang nilainya. Sifatnya atau nilainya. Dari garis bilangan ini 0 ini ya, 0 itu nggak ikut positif, nggak ikut negatif. 0 ini netral di tengah. Nah, dalam garis bilangan ini nilai bilangan itu semakin ke kanan semakin besar. Ya, Pak Rohim ulangi. Semakin ke kanan ke kanan ya, semakin ke kanan semakin besar. 1 dengan 2 besar mana? Ya besar 2, ya kan? 2 dengan 3 besar mana? Ya besar 3, dan seterusnya, semakin ke kanan semakin besar. Semakin ke kiri semakin kecil. 3 dengan 2 besar mana? Besar 3, kecil lebih kecil 2. Di sini juga berlaku, ya. Negatif 1 dengan negatif 2. Negatif 1 dengan negatif 2 besar mana? Ya besar negatif 1. Kenapa? Karena posisinya lebih di kanan. Ya kan? Awas ini, hati-hati. Ini karena tidak sama dengan bilangan-bilangan sebelumnya. Ya, negatif 4 dengan 0 besar mana? Ya besar 0. Kenapa? Karena 0 posisinya di kanannya. Ya. Ini sifatnya bilangan bulat seperti ini. Ya, nilainya. Negatif 2 dengan 1 besar mana? Ya besar 1 karena 1 di kanannya. Ya, jangankan melompati, jejer saja itu lebih besar di kanannya. 0 dengan negatif 1 besar mana? Besar 0. Ya. Dari sini artinya sudah, kemudian nilainya bisa membedakan ya. Ini harus kita pastikan anak-anak paham dulu tentang nilai posisi ini. Ya, posisinya di mana? Ya, semakin ke kanan semakin besar. Contoh Pak Rohim memberikan angka yang tidak ada di sini. Dibayangkan saja, misalnya 10. Di mana 10 itu letaknya? Kan di sana. Bayangkan saja. 10 dengan negatif 5. Negatif 5 di mana? Kan di sini. Cuma tidak ditulis ya, karena tempatnya masanya tidak ditulis. Besar mana? Ya jelas besar 10. Ya kan? Karena dia di kanannya. Ya. Bisa ya seperti ini ya. Ini sifatnya bilangan bulat. Kalau sudah, nah ini silahkan apa? Dijawab. Ya, dijawab. Oh, dicaplok ya. Yang besar itu dicaplok. Enggak saya tulis dengan atas bawah ya. Karena seperti itu sebenarnya SOP-nya. Besar mana? Negatif 5 dengan 10. Ya, besar 10 caplok. Ya, menunjukkan besar 10. Ya. Kemudian contoh lagi. Negatif 2 dengan negatif 20. Ayo besar mana? Negatif 2 di mana? Sini negatif 20 di mana? Mana yang lebih di kanan? Ya besar ini Pak. Nah, seperti itu ya. Wes, dari sini dulu silahkan anak-anak itu cari soal-soal di LKS yang membandingkan bilangan besar mana besarnya. Silahkan dicaplok itu ya. Silahkan dicaplok. Di sini di LKS-nya terdapat di halaman 9 ya. Halaman 9 nomor 4 ya. Nomor 4. Atau sekalian anak-anak sudah bisa langsung mengerjakan nomor 1. Selain caplok juga diurutkan. Sekalian aja. Nanti biar diurutkan. Contoh ini ada beberapa bilangan ya. Negatif 1, kemudian 0,
negatif 2, 7, kemudian 10, kemudian negatif sini nih, negatif 5. Silahkan diurutkan. Kita urutkan dari dua macam, ya, dari yang terbesar dan dari yang terkecil. Nah, karena itu soalnya di situ ada yang mengurutkan dari yang terbesar, dari yang terkecil untuk memastikan anak-anak semua paham nilainya itu. Mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Mana yang paling besar dulu? Oh, paling kecil ya. Kita dari kecil ke besar dulu. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil berarti yang berada di paling kiri, paling sana. Kira-kira mana? Ya, tentu kita sudah tahu semuanya. Berapa? Negatif 5, ini paling kecil. Ya, negatif 5. Kemudian disusul negatif 2. Nah, negatif 2. Kemudian negatif 1. Kemudian 0, ya, 0, kemudian 7 atau positif 7, kemudian 10. Ini cara mengurutkannya. Kalau dari yang terbesar ya tinggal balik aja. Ya, kalau dari yang terbesar tinggal dibalik. Wes, dari sini anak-anak sudah bisa mengerjakan halaman 9. Ya, halaman 9 itu nomor 1, 2, 3 dan 4 sudah bisa dikerjakan itu. Ya. Silakan dikerjakan dan absen. Jangan lupa absen. Absennya gimana, Pak? Absennya anak-anak tulis namanya, nama lengkap. Ya, ini saya absen. Tulis nama lengkap, tulis di kolom komentar. Ya, tulis di kolom komentar namanya siapa. Nah, gitu. Kemudian kalau sudah, silahkan itu pekerjaannya dikirim di Japri Pak Rohim. Ya, yang sudah mengerjakan silahkan Japri ke Pak Rohim. Ya. Pertemuan pertama ini, bab pertama. Habis ini langsung akan Pak Rohim lanjutkan mengenai operasinya. Ya, selamat mengerjakan tugas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.